Masalah yaitu beberapa aib yang apabila aib itu ditemukan pada seorang perempuan, maka suami memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya. Demikian juga apabila aib itu ada pada seorang suami, maka istri berhak untuk melanjutkan pernikahannya, atau dia menfasakh, merusak, membatalkan pernikahannya. Jadi setelah dua orang laki-laki perempuan melangsungkan pernikahan, di saat setelah terjadinya akad pernikahan, maka sudah sah menjadi suami dan menjadi istri. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semuanya kembali bisa bersama-sama dalam majelis pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga dengan seperti itu kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menjadi amal yang soleh kecuali apabila dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Matnil Ghayah wa Taqrib ini. Kita sampai pada perkataan muallif, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin, wa turaddu lanten balekaken sapa al mar'atu wong wadon bi khamsati uyubin kelawan 5 pira-pira aib. Bil jununi, rupane bil jununi suwiji kelawan edan, wal judami lan kelawan penyakit judam, wal barosi lan penyakit baros, waratqi lan penyakit ratak, itu ketutupe farji kelawan daging, wal qarni lan penyakit koron, ketutupe farji kelawan tulang. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita berbicara tentang masalah yaitu beberapa aib yang apabila aib itu ditemukan pada seorang perempuan, maka suami memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya. Demikian juga apabila aib itu ada pada seorang suami, maka istri berhak untuk melanjutkan
pernikahannya, atau dia menfasakh, merusak, membatalkan pernikahannya. Jadi setelah seseorang, dua orang laki-laki perempuan melangsungkan pernikahan, di saat setelah terjadinya akad pernikahan, maka sudah sah menjadi suami dan menjadi istri. Tetapi kemudian ternyata ditemukan beberapa aib yang belum diketahui sebelum pernikahan. Setelah pernikahan kemudian baru diketahui ternyata istrinya seperti ini, seperti ini. Ternyata suaminya seperti ini, seperti ini. Yang aib itu nanti akan disebutkan, ada 5 di sini. Maka di sini kemudian suami atau istri itu dia bisa memilih, gimana ini, saya teruskan atau dibatalkan, difasakh. Itu namanya ada hak khiyar, hak untuk memilih lanjut atau tidak lanjut apabila ditemukan aib-aib tertentu yang disebutkan di sini. Seperti halnya orang jual beli. Orang jual beli ketika dia sudah melakukan akad jual beli, maka penjual atau pembeli memiliki khiyar, pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Misalnya karena ada aib-aib tertentu pada barang yang diperjualbelikan. Demikian juga di sini ketika seseorang melangsungkan sebuah akad pernikahan, kemudian ditemukan aib pada istri atau pada suami, maka maka suami atau istri yang menemukan aib pada pasangannya ini memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad pernikahannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang nanti disebut membatalkan akad pernikahan itu disebut fasakh, disebut sebagai fasakh. Dan fasakh itu berbeda dengan tolak. Fasakh berbeda dengan tolak. Kalau seseorang itu mentolak, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus yang harus dilakukan oleh suami ketika setelah mentolaknya, dan ada konsekuensi bagi istri jika itu yang dilakukan adalah tolak. Tetapi jika yang dilakukan itu fasakh, maka tidak ada konsekuensi sebagaimana konsekuensi atau akibat yang dilakukan jika itu adalah tolak. Nah, jadi beda. Fasakh itu kan merusak atau membatalkan akad pernikahan. Kalau tolak itu juga sama, dia membatalkan akad pernikahan, tetapi di sini berbeda. Kalau fasakh itu dilakukan karena ada aib-aib yang ditemukan pada salah satu pasangannya. Jadi ketika suami menemukan aib pada istri, istri menemukan aib tertentu pada suami, di sini bisa dilakukan fasakh. Meskipun dia juga bisa mentolaknya, tetapi nanti berbeda, konsekuensi akibat yang muncul itu berbeda. Apabila seorang suami itu mentolak istrinya, maka nanti misalnya istri yang ditolak itu belum didukhul, belum dijima, maka dia konsekuensinya suami harus membayar setengah maharnya. Setengah maharnya dia harus membayarnya karena dia sudah dinikahi meskipun belum dijima. Kemudian bagi istri dia nanti harus ada masa iddah. Seandainya sudah ada masa iddah setelah diceraikan itu apabila sudah melakukan hubungan suami istri. Itu konsekuensi yang harus dilakukan apabila yang dilakukan itu adalah tolak. Berbeda apabila yang dilakukan itu adalah fasakh.
Jika yang dilakukan itu fasakh, maka nggak ada yang konsekuensi, misalnya harus membayar setengah maharnya, kemudian harus ada masa bukan itu, tetapi kalau tolak itu nanti kan ada hitungan ya. Kalau fasakh itu tidak ada hitungan. Ini salah satu konsekuensi. Kalau tolak misalnya sekarang diceraikan, maka dihitung 1, nanti dirujuk, kemudian diceraikan lagi, dihitung 2, nanti diceraikan lagi, berarti dihitung 3. Nah, sudah tolak 3. Kalau sudah 3, nanti setelah sudah 3 maka sudah menjadi bain. Mantan suami tidak bisa merujuk mantan istrinya itu lagi, kecuali dengan 5 tahapan yang sudah sering kita sampaikan. Misalnya habis masa iddahnya, sudah dinikahi oleh laki-laki lain, sudah dijima oleh suami yang kedua, kemudian sudah diceraikan oleh suami yang kedua, kemudian sudah habis masa iddahnya dari suami yang kedua, baru boleh dinikah kembali dengan pernikahan, dengan akad nikah yang baru. Itu kalau tolak seperti itu. Ada batasan, at-talaqu marratan, tolak yang bisa dirujuk, yang bisa rujuk itu hanya 2. Kalau sudah 3, maka tidak bisa mantan suami rujuk kembali kepada mantan istrinya kembali. Berbeda kalau fasakh. Kalau fasakh itu nggak begitu. Fasakh itu berkali-kali, itu tetap tidak ada hitungan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, tidak ada hitungan untuk fasakh. Sehingga kalau misalnya setelah difasakh kemudian dinikah lagi, setelah fasakh dinikah lagi, tetapi di sini nggak ada rujuk ya. Kalau fasakh itu nggak ada rujuk, yang ada adalah nikah lagi, nikah baru lagi. Itu kalau fasakh. Tetapi kalau tolak itu masih bisa rujuk selama tolaknya itu 1 dan 2. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan ini. Pembahasan yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini, yaitu tentang 5 aib. 5 aib yang membolehkan. Aib yang ada sekarang dimulai dari aib yang ditemukan pada istri. Sehingga apabila aib itu ditemukan oleh suami setelah akad pernikahan telah berlangsung, maka suami memiliki hak untuk khiyar, untuk memilih, untuk fasakh. Apakah dia melanjutkannya atau fasakh, yaitu membatalkan akad pernikahannya. Yang pertama adalah bil junun, yaitu dengan gila. Yang pertama itu gila. Baik gilanya itu terus menerus atau terputus-putus. Ketika mau dinikahi, misalnya terlihat waras ini perempuan ini, kayaknya sehat-sehat saja, nggak ada tanda-tanda kalau perempuan itu adalah perempuan yang majnun, perempuan yang gila. Nah, setelah dinikah ternyata beda, ternyata gila, meskipun kumat-kumatan. Kalau pas malam kumat ya gilanya, tetapi pas siang misalnya tidak. Karena orang gila itu kan ada yang terus menerus gila, nggak pernah waras, siang, malam, pagi, sore, itu semuanya terus gila. Itu ada orang gila seperti itu. Tapi ada orang gila itu yang kumat-kumatan, misalnya kumatnya setahun 2 kali misalnya, atau setahun, pokoknya setiap bulan mesti ada kumatnya. Ada yang seperti itu. Ada yang sehari kumat, sehari enggak, sehari kumat, sehari enggak. Kalau sudah pilnya habis, kumat lagi dan seterusnya. Ada orang gila itu bermacam-macam. Nah, di sini yang dimaksud gila itu ya dua-duanya. Apakah gila terus menerus atau kadang gila, kadang enggak, kadang kumat, kadang tidak gilanya. Itu sama-sama ini menjadi aib yang membolehkan
suami untuk menfasakh nikahnya. Itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pingsan tidak termasuk gila, ya. Orang pingsan itu tidak termasuk gila, meskipun sama-sama menghilangkan akal. Karena gila itu adalah penyakit yang menghilangkan akal. Dengan disertai kuatnya gerakan pada badannya tetap kuat. Artinya badannya tetap kuat. Dia masih kadang badannya juga gemuk, kadang ototnya juga kuat. Tetapi akalnya nggak ada, akalnya hilang. Itu namanya orang gila. Kalau pingsan itu nggak sama dengan gila. Baik pingsannya itu karena sakit atau pingsannya bukan karena sakit, itu tidak sama dengan gila. Sehingga kalau suami misalnya menemukan istrinya sering pingsan, maka ini tidak ada khiyar bagi suami untuk, tidak ada alasan bagi suami untuk membatalkan akad pernikahannya. Jadi di sini adalah khusus, yang pertama adalah untuk gila. Jika seorang suami menemukan istrinya ternyata orang gila. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Gila yang dimaksud di sini ya gila betulan, ya. Gila artinya dia penyakit yang tadi kita katakan menghilangkan akal. Bukan orang yang gila harta. Oh, ternyata istrinya gila harta. Ternyata istrinya gila pangkat, gila hormat misalnya. Itu enggak termasuk aib di sini, meskipun itu sesuatu yang tidak baik. Artinya bukan akhlak yang baik ketika seorang istri ternyata gila harta misalnya. Bukan sesuatu yang baik, atau gila jabatan, hormat, itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi itu bukan aib yang dimaksud di sini. Jadi gila itu memang dia majnun, hilang akalnya, nggak ada apa-apa, tertawa sendiri, nangis sendiri dan sebagainya misalnya. Meskipun nggak selalu seperti itu. Ini hanya gambaran. Yang pasti adalah hilang akal, itu yang dimaksud dengan gila. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, kalau kan repot. Kalau suami punya istri gila kan repot. Gimana? Nggak bisa tujuan dari pernikahan itu nggak akan tercapai. Repot, suaminya harus merawat, memandikan, bisa jadi kan seperti itu. Harus menjaga dia, yang harusnya istri bisa membantu suami di rumah, ini malah menjaga, takut lari keluar, takut jalan-jalan kemana-mana, takut nanti buka aurat lagi di jalan-jalan. Kan repot jadinya suami kalau seperti ini. Akhirnya diperbolehkan dalam agama bagi suami untuk fasakh. Udah, dibatalkan aja, cari yang waras. Yang waras masih banyak misalnya, ya. Kemudian menfasakh pernikahannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah penyakit juzam. Penyakit juzam. Jadi setelah pernikahan dilangsungkan, setelah didekati, ternyata istrinya itu berpenyakit juzam. Karena kan nggak tahu juga dalam pernikahan, ketika nazar sebelumnya kan yang dilihat cuman wajah dan kedua telapak tangan. Meskipun wajah dan kedua telapak tangan itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi perempuan tersebut, tetapi jika penyakit juzamnya itu misalnya berada di salah satu anggota badannya yang tidak terlihat oleh dia, kemudian setelah diberlangsungkannya akad pernikahan, ternyata istrinya berpenyakit juzam. Juzam itu apa? Juzam itu adalah penyakit yang awalnya anggota badannya itu memerah, misalnya tangannya, kakinya itu memerah. Setelah memerah kemudian menghitam.
Itu proses penyakit juzam itu seperti itu. Jadi pertama memerah anggota badannya, kemudian menghitam. Setelah menghitam kemudian anggota badannya itu pecah-pecah dan kemudian merotoli. Jadi terputus-putus anggota badannya itu. Ini namanya penyakit juzam. Penyakit juzam ini biasanya adanya di daerah-daerah yang panas. Kalau di daerah di Indonesia ini kita hampir nggak pernah menemukan orang yang kena penyakit juzam ini. Jadi begitu tiba-tiba anggota badannya itu memerah, kemudian setelah itu ganti menghitam, kemudian setelah itu anggota badannya ini dia terpotong-potong. Itu namanya penyakit juzam, penyakit yang sangat menjijikkan dan penyakit yang berat. Nah, jika ternyata kondisi istri seperti itu, maka suami boleh dia untuk membatalkan akad pernikahannya yang disebut dengan fasakh. Dia melakukan fasakh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah baros, penyakit baros. Ketika ditemukan pada istri, yaitu penyakit baros. Penyakit baros itu adalah penyakit yang dia semacam, pertama itu semacam belang putih, tetapi tidak hanya sekedar belang ya, bukan sekedar belang pada kulit, tetapi putih-putih pada kulit yang kemudian itu bisa menghilangkan darah yang ada pada kulit dan juga bisa menghilangkan darah yang ada pada daging yang berada di bawah kulit. Jadi darahnya itu kemudian menjadi hilang karena penyakit itu. Ini namanya penyakit baros, penyakit baros. Bukan sekadar belang biasa, bukan sekadar belang yang ada cuman di atas kulit. Kalau belang yang ada di atas kulit saja tidak sampai masuk ke dalam, ini tidak menjadi aib yang yang suami menjadi memiliki hak untuk khiyar, memilih untuk fasakh. Bukan sekedar belang saja, tetapi semacam belang yang masuk ke dalam ya, jadi dia masuk ke dalam kulit, bahkan masuk ke dalam daging, yang kemudian menjadikan kemerah-merahan dari darah itu menjadi menghilang disebabkan penyakit itu. Ini yang disebut dengan penyakit baros. Ini juga penyakit yang menjijikkan, penyakit yang berat dan menjijikkan. Jika ternyata suami menemukan istri ternyata berpenyakit seperti itu, nggak tahu sebelumnya ternyata dia punya penyakit yang seperti itu, maka ini boleh bagi suaminya untuk melakukan fasakh. Jadi dia membatalkan akad pernikahannya karena aib yang ada tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang berikutnya adalah ar-ratak. Ratak itu ini hanya ada pada istri. Kalau yang tadi dua itu nanti akan juga menjadi aib jika ditemukan pada suami, yaitu misalnya gila. Itu bisa terjadi, bisa ditemukan pada istri, juga bisa ditemukan pada suami. Seorang perempuan melihat ternyata suaminya gila, bisa terjadi. Atau yang kedua dan yang ketiga, penyakit juzam dan baros. Ini juga bisa ditemukan pada suami juga. Jadi suami menemukan itu ada pada istrinya, sehingga suami bisa melakukan fasakh. Atau bisa terjadi ternyata ditemukan suaminya yang gila, atau suaminya yang berpenyakit juzam, atau suaminya yang berpenyakit baros. Di sini juga ada hak fasakh bagi istri.
Untuk yang keempat dan yang kelima ini hanya ada pada istri saja, yaitu rotak. Ar-rotaku itu adalah tertutupnya lubang tempat jima dengan daging. Jadi tertutupnya lubang tempat jima hubungan suami istri itu tertutup oleh daging. Mungkin saking gemuknya perempuan itu, atau entah bagaimana ada lemak atau daging yang menutup jalan ketika melakukan hubungan suami istri, sehingga nggak bisa melakukan hubungan suami istri karena ternyata lubang tempat jimaknya itu tertutup oleh daging. Meskipun tetap ada lubangnya untuk kencing misalnya, tetapi nggak ada lubang untuk tertutup lubang yang untuk melakukan hubungan suami istri. Maka di sini jika aib ini ternyata ada pada seorang perempuan yang sudah dinikahi oleh seseorang, maka boleh bagi suaminya untuk mengembalikannya kepada, artinya untuk membatalkan atau menfasakh nikahnya. Tetapi kalau perempuan itu misalnya dia kemudian operasi, perempuan itu karena kondisinya seperti itu, kemudian dia melakukan operasi untuk menghilangkan daging yang menutup lubang kemaluannya tersebut, sehingga kemudian bisa normal kembali, tidak tertutup lagi oleh daging. Maka di sini bagi suami tidak lagi memiliki khiyar untuk menfasakh. Kenapa? Ya karena sudah nggak ada alasan untuk menfasakh, itu tidak ada alasan lagi. Karena alasan yang membolehkan untuk menfasakh nikah itu karena ya dia tidak bisa melakukan jima, dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Padahal dalam sebuah pernikahan itu salah satu tujuan. Bukankah kemarin kita sampaikan dalam hukum tentang pernikahan, kalau seseorang itu memiliki salah satu yang menyebabkan seseorang itu dianjurkan untuk menikah, itu karena dia memiliki nafsu untuk melakukan hubungan suami istri. Nah ini sudah dia memiliki nafsu untuk melakukan hubungan suami istri, ketika sudah dinikah ternyata nggak bisa melakukannya, dikarenakan si istrinya itu lubang tempat jimaknya itu tertutup oleh daging, sehingga nggak bisa untuk melakukan hubungan suami istri. Nah maka di sini boleh kemudian melakukan fasakh nikah. Tapi jika kemudian istrinya buru-buru dia, misalnya suaminya masih mikir-mikir gimana nih istrinya kayak begini misalnya, kemudian istrinya langsung ngambil tindakan untuk melakukan operasi misalnya, sehingga daging yang menutupi itu bisa dihilangkan sehingga perempuan itu bisa kembali normal. Maka di sini nggak ada lagi hak bagi suami untuk melakukan khiyar fasakh. Tetapi tidak diharuskan bagi si istri itu untuk melakukan operasi misalnya. Tidak diharuskan, dia harus operasi. Enggak. Kalau istri misalnya enggak, saya biar seperti ini kondisi saya. Kalau mau ya silahkan lanjut, kalau enggak mau ya enggak lanjut. Ya enggak mau suaminya misalnya enggak mau, maka enggak lanjut. Tapi bisa jadi suaminya mau juga, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting saya boleh nikah lagi misalnya. Yang satu dipertahankan, yang pertama. Lah karena enggak bisa melakukan hubungan suami istri dengan istri yang pertama itu, nggak usah difasakh, tetap dilangsungkan karena sudah saling mencintai misalnya, tetap dipertahankan meskipun ya nggak bisa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya itu. Kemudian kemudian dia menikah lagi dengan perempuan yang lain sehingga bisa sama-sama terjaga
yang itu terjaga tetap punya suami. Karena nanti menikah dengan orang lain pun ya gimana, wong memang dia punya penyakit begitu. Misalnya sekarang difasakh, nanti dia menikah dengan orang lain lagi, kecewa lagi suami yang kedua, diceraikan lagi. Nanti dia difasakh lagi, menikah dengan yang ketiga, begitu lagi. Memang kondisinya seperti itu. Padahal itu salah satu tujuan dari pernikahan, tapi ternyata nggak bisa, di tujuan itu tidak bisa tercapai, maka bisa dilakukan fasakh. Nah, karena itu misalnya kasihan suaminya ini udah saya pertahankan misalnya, nggak masalah. Nah, tetapi ya kalau dia bertahan dengan seperti itu nggak masalah. Tetapi jika kemudian dia menikah lagi dengan yang lain yang normal dengan tetap mempertahankan yang pertama, itu juga nggak ada masalah. Nah, tetapi ada hak memang bagi suami untuk melakukan fasakh nikah jika kondisi istri seperti itu. Tapi jika dengan kesadaran atau dengan misalnya nasihat dari suaminya, misalnya sebaiknya melakukan operasi biar normal kembali, maka itu juga tidak masalah. Jika sudah normal maka nggak ada alasan lagi, tidak ada alasan untuk melakukan fasakh nikah karena sudah alasan awal itu sudah hilang. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah qaran. Nah, yang kelima ini adalah qaran. Qaran ini hampir sama dengan ratak tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau ratak tadi lubangnya itu tertutup oleh daging. Tetapi kalau qaran itu lubangnya tertutup oleh tulang. Nah, jadi ada tulang yang menghalangi, yang menutup lubang tempat jima tersebut. Itu bedanya. Tapi sama-sama penyakit ini sama-sama apa? Sama-sama yaitu penyakit tertutupnya lubang kemaluan yang tempat untuk jima. Itu sama. Tetapi bedanya kalau rotak itu yang tertutup, yang menutup itu berupa daging. Kalau qaran yang menutup itu berupa berupa tulang. Nah, bisa terjadi. Nah, meskipun ketika disebutkan oleh para ulama dalam kitab, artinya ya memang terjadi ada perempuan-perempuan yang seperti itu, yang tidak normal, yang seperti itu, sehingga di sini suami itu memiliki khiyar untuk fasakh. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang disebutkan oleh para ulama itu hanya 5 ini. Kalau ada aib-aib yang lain, maka ini tidak masuk. Tidak masuk menjadi aib yang kemudian suami memiliki hak khiyar untuk fasakh, tidak masuk. Misalnya setelah diperistri, ternyata istrinya ini istihadah terus menerus istihadah. Artinya mengeluarkan darah istihadah. Jarang berhenti sehari istihadah lagi. Kan repot suaminya kalau istrinya istihadah terus ini. Atau terus menerus punya penyakit istihadah. Ini juga sebenarnya masalah. Tetapi ini tidak termasuk, bukan termasuk aib yang kemudian suami memiliki khiyar, pilihan untuk menfasakh atau melanjutkan pernikahan. Artinya kalau diangkat di misalnya pengadilan, maka ini tidak bisa dijadikan alasan untuk fasakh nikah. Atau misalnya setelah dinikah, ternyata istrinya ini baunya bukan main, bau busuknya itu bukan main. Misalnya bau mulutnya mungkin sejak nggak pernah
sikat gigi atau bagaimana, atau memang ada sebagian orang itu memang asli baunya itu bau mulutnya karena mungkin ada penyakit dari dalamnya, sehingga kalau dia ngomong itu keluar bau busuk, sehingga suaminya ya repot ini mau mendekat, baunya busuk, baunya nggak sedap. Nah, ini juga bukan alasan ini. Waduh, istrinya kayak begini kemudian kita fasakh saja misalnya. Itu bukan alasan untuk fasakh. Tapi bukan berarti nggak boleh ditolak. Ditolak juga bisa. Tapi bukan fasakh. Ini kita berbicara tentang fasakh. Nah, untuk kemudian aib ini dijadikan sebagai dasar untuk fasakh, itu nggak bisa kalau misalnya aib itu berupa misalnya bau mulut yang terus menerus seperti itu, sehingga suami nggak kerasan di dekatnya. Atau misalnya bau badannya, bau ketiaknya, bau badannya yang luar biasa nggak sedapnya misalnya, yang baunya nggak enak. Sebagian perempuan kan ada juga yang seperti itu. Kalau kita lewat di dekatnya, itu langsung aromanya langsung tercium tidak sedap. Nah, yang seperti itu juga bukan aib. Artinya bukan aib yang membolehkan ada khiyar fasakh. Itu juga aib sebenarnya. Tetapi bukan aib yang kemudian membolehkan adanya khiyar bagi suami untuk melakukan fasakh. Kalau memang istrinya seperti itu, misalnya, ya udah suruh mandi terus menerus misalnya. Kalau mandi 2 kali nggak cukup, 3 kali, 3 kali nggak cukup, 4 kali. Suruh sikat gigi terus menerus, atau suruh memakan permen apa itu yang bisa menghilangkan bau mulutnya. Artinya bisa, itu aib, tetapi bisa mungkin dilakukan rekayasa biar itu hilang. Misalnya memakai minyak wangi yang banyak biar bau busuknya itu kalah dengan bau wanginya, sehingga akan terasa kemudian wangi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang istri dia harus memperhatikan, dia harus memperhatikan badannya. Artinya terutama penampilannya dan juga bau badannya. Dia harus berusaha di hadapan suaminya, bukan di hadapan orang lain, tetapi di hadapan suaminya dia harus berusaha untuk menampilkan penampilan yang baik dipandang, yang menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Dia bukan hanya penampilannya yang bersih, badannya bersih, kemudian juga selalu bersih, itu penting. Bukan istri kemudian koproh, kotor, misalnya penuh dengan wajahnya nggak enak dipandang, nggak sedap dipandang. Karena apa? Karena kotor, mandi, kadang nggak mandi, misalnya, atau mandi seminggu sekali misalnya, atau tidak mandi sama sekali, atau sekali mandi sehari sekali, yang tidak cukup misalnya. Atau terkadang di daerah tertentu mandi sekali sudah cukup, tergantung pada cuacanya. Yang penting itu harus tahu sendiri bagaimana ini. Kalau sudah badan saya sudah itu sudah mau mengeluarkan bau, keringat dan sebagainya, ya segera dibersihkan. Apalagi suaminya misalnya mau datang dari kerjanya misalnya, ini nanti kalau datang melihat saya porak-poranda wajahnya, penampilannya, nah ini nanti bisa tidak suka suaminya. Atau misalnya baunya masih nggak sedap, tadi habis dari mana sehingga berkeringat, sehingga menjadikan bau badannya tidak enak, maka harus segera sebelum suaminya datang misalnya, dia segera
mandi, membersihkan badannya, memakai wangi-wangian kalau diperlukan, sehingga menjadikan nanti ketika suaminya datang itu tidak muncul bau yang tidak sedap atau pandangan yang tidak mengenakkan mata. Karena ada yang seperti itu, tidak merawat penampilannya, sudah matanya misalnya matanya ada beleknya misalnya, kemudian nggak sikat gigi misalnya, kemudian apalagi macam-macam lah, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, pokoknya yang menunjukkan rambutnya dawul-dawul misalnya, atau pokoknya nggak menjaga penampilannya. Jangan seperti itu. Apalagi soal bau ini bahaya. Kalau sempat baunya itu busuk, ya nggak tahan, suaminya duduk di dekatnya nggak tahan. Kalau kemudian suaminya menjauh terus, nanti jangan disalahkan suaminya. Nah, istrinya kayak begitu, penampilan dan bau badannya misalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, meskipun ini bukan bukan aib. Bukan aib, maksudnya bukan aib yang menjadikan suami itu memiliki khiyar untuk menfasakh istrinya. Artinya jika diangkat di pengadilan, saya ingin menfasakh istri saya. Kenapa? Baunya nggak sedap. Nah, itu nggak diterima oleh hakim, nggak diterima. Kalau nggak sedap ya suruh mandi, nanti hakimnya akan bilang begitu. Suruh mandi yang sering, pakai sabun, suruh pakai minyak wangi, akan dibilang begitu sama hakimnya. Tapi dia nggak mau mandi, sudah disuruh mandi nggak mau mandi, itu keterlaluan. Tapi bisa juga ada yang seperti itu, bisa juga ada perempuan yang seperti itu, karena nggak sama antara satu perempuan dengan perempuan yang lain. Ada perempuan yang pembersih, ada perempuan yang kotor, ada perempuan yang rajin mandi, saking rajinnya sampai di kamar mandi berjam-jam, nggak selesai-selesai. Ada juga yang yang nggak pembersih dan sebagainya. Ada yang suka bersih-bersih, ada yang nggak suka bersih-bersih. Bermacam-macam. Orang itu bermacam-macam. Baik perempuan maupun laki-laki itu seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tetapi secara umum manusia itu suka yang bersih, suka yang bersih. Kemudian dalam hadis dikatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, artinya jamilus sifat. Sifatnya itu semuanya menunjukkan kesempurnaan. Yuhibbul jamal, menyukai sesuatu yang indah, menyukai sesuatu yang indah, menyukai sesuatu yang bersih, menyukai sesuatu yang sesuatu yang tidak kotor. Jadi kebersihan itu sesuatu yang didorong oleh Islam. Tetapi yang mengatakan, perkataan yang mengatakan an-nazafatu minal iman itu bukan hadis. Itu yang perlu digarisbawahi. An-nazafatu minal iman itu bukan hadis. Nggak ada sanad yang sabit tentang pernyataan itu. Juga maknanya juga tidak tepat. Karena yang ada dalam hadis yang sahih itu at-tuhuru syatrul iman. Suci itu yang merupakan bagian dari iman. Bukan bersih. Karena tidak setiap yang bersih itu suci. Tidak setiap yang bersih itu suci. Meskipun demikian, kebersihan itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Karena itu dalam Islam itu ada anjuran apa? Ada anjuran misalnya mandi Jumat itu disunahkan. Kemudian ada anjuran lagi dalam Islam itu memotong kuku. Ada anjuran untuk memotong kumis. Ada anjuran untuk mencabut bulu ketiak. Ada anjuran untuk mencabut bulu kemaluan. Itu semuanya apa?
Semuanya menunjukkan bahwa Islam itu menyukai kebersihan, sesuatu yang bersih. Nah, untuk itulah maka kita sebagai umat Islam itu juga harus memperhatikan kebersihan badan kita, kebersihan rumah kita, kebersihan lingkungan kita, itu harus kita perhatikan. Terutama kebersihan badan kita. Apalagi seorang santri jarang mandi misalnya. Thalibul ilm itu harus bersih, karena dengan bersih maka seseorang akan muncul himmah, akan semangat di dalam belajar. Coba dilihat antara di sini yang sudah mandi dan yang belum mandi, itu akan terlihat. Yang ngantuk tidur itu hampir dipastikan belum mandi tadi. Tetapi bagi yang terlihat sehat, bercahaya wajahnya, itu sepertinya sudah mandi. Sepertinya, saya juga nggak tahu persisnya, tetapi sepertinya sudah mandi. Tetapi yang ngantuk-ngantuk, apalagi yang sampai tertidur, coba nanti kalau bangun kita tanya, apakah kamu sudah mandi? Dia akan menjawab belum. Belum. Bahkan bisa jadi wudunya pun nggak sempurna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi santri secara khusus dan juga umat Islam secara umum harus memperhatikan kebersihan. Apalagi sudah menjadi suami istri, sudah melakukan akad pernikahan, maka satu dengan yang lain harus menjaga kebersihannya. Istri harus menjaga kebersihan badannya. Suaminya juga begitu. Jangan istrinya saja yang disuruh bersih, tetapi suaminya kotor. Ya males lah suaminya bau misalnya, keringatnya mengeluarkan bau nggak sedap. Kalau itu sesuatu yang nggak disukai lah, sesuatu yang kotor itu sesuatu yang tidak disukai. Nah, ini harus menjadi perhatian dalam hubungan dalam keluarga. Seorang suami atau istri itu harus memperhatikan kebersihan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini adalah hal-hal yang disebut sebagai aib untuk bisa fasakh nikah. Seseorang bisa melakukan atau pembatalan terhadap akad pernikahannya. 5 ini, bukan selainnya. Jika ada aib-aib selain itu, maka itu harus tidak ada khiyar untuk fasakh. Tetapi boleh saja untuk melakukan tolak dengan konsekuensi yang tadi kita sebutkan. Fasakh berbeda dengan tolak dari sisi konsekuensinya. Kalau misalnya istrinya itu koproh, nggak mau pembersih, rumahnya nggak tertib, rumahnya nggak bersih, apalagi badannya nggak bersih misalnya. Udah, saya males punya istri seperti ini misalnya. Kemudian suaminya menjatuhkan tolak kepada istrinya, yaitu sesuatu hal yang tidak dilarang. Tetapi konsekuensi kalau tolak nanti ada hitungannya. Kemudian istrinya ada iddah, ada tolak 1, tolak 2 dan sebagainya. Nah, berbeda dengan fasakh. Tapi kalau alasannya adalah alasan kotor dan sebagainya, itu bukan alasan untuk bisa melakukan fasakh nikah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itulah maka dalam tentang khulu, nanti yang akan kita jelaskan lagi di belakang tentang bab khulu, para ulama mengatakan khulu itu yang inisiatifnya dari istri. Jadi istri menuntut cerai kepada suaminya dengan istri membayar sejumlah uang tertentu, misalnya harta tertentu. Istri mengatakan, wahai suamiku, tolong ceraikan saya sudah nggak kuat jadi istri kamu, misalnya. Ceraikan saya, saya beri sawah 1 hektar itu, rela saya memberikan sawah kepadamu, asal kamu ceraikan saya. Nah, kemudian diceraikan oleh suaminya, itu namanya khulu. Namanya apa? Khulu. Nah, khulu ini menurut sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i ada qaul jadid dan qaul qadim.
Nah, qaul jadid mengatakan itu tolak, qaul qadim itu mengatakan itu adalah fasakh. Nah, maka ini para ulama mengatakan ini bisa jadi sebuah solusi bagi seseorang yang melakukan tolak mu'allaq dengan tolak 3. Menjadi solusi. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu datang ke rumah si fulan lagi, maka kamu saya talak 3. Langsung seperti itu. Nah, ini kan repot ini. Kenapa? Karena mau nggak mau, cepat atau lambat, istrinya itu pasti akan datang ke rumah fulan. Entah karena ada kesibukan di sana, misalnya si fulan itu masih saudaranya. Nah, bisa jadi entah sengaja atau tidak sengaja nanti lambat laun si istrinya itu akan datang ke rumah si fulan, sehingga jatuh tolaknya tolak 3 lagi. Kalau sudah tolak 3 nanti udah nggak ada kesempatan lagi, kecuali dengan tahapan yang berat tadi. Maka di sini apa? Di sini bisa melakukan khulu. Udah, istrinya melakukan khulu saja, menuntut kepada suaminya untuk menceraikannya dengan istri membayar sejumlah harta. Dengan niat mengikuti qaul qadim dalam mazhab Syafi'i bahwa itu adalah fasakh. Maka ketika terjadi khulu, maka terjadi fasakh. Jika terjadi fasakh, maka ini tidak dihitung sebagai tolak. Tidak dihitung sebagai tolak. Maka setelah fasakh kemudian dia nggak ada masa iddah, dia langsung bisa melakukan akad pernikahan baru dengan mantan istrinya itu. Itu seperti itu solusi. Nah, sehingga tadi yang tolak mu'alaknya itu sudah otomatis gugur, akad pernikahannya sudah rusak, maka otomatis sudah hilang, dia mulai baru lagi. Nah, mulai baru lagi. Itu solusi. Nah, solusi untuk orang yang dalam kondisi seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Sebenarnya masih satu lagi, yang ini dari aib pada laki-laki, yang itu hampir sama ya, hampir sama dengan perempuan, sama 5, yang 3 itu sama, yang 2 itu berbeda. Tetapi urusannya yang 2 juga hampir sama dengan perempuan. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.